Halo semua, selamat datang di podcast OSIS MPK 17. Hari ini kayaknya ada yang beda nih ya dari podcast-podcast sebelumnya. Karena biasanya kalian kalau lihat podcast OSIS MPK itu bisa melihat MC dan narasumbernya saling bertukar pikiran, bertukar pandangan. Tetapi hari ini kalian cuma bisa mendengarkan MC dan narasumbernya saling bertukar pandangan. Dan dengan saya, Soraya, dan rekan saya, Laila, sini kita bakal ngomongin tentang overthinking. Dari katanya itu udah kayak familiar banget gak sih? Betul, udah familiar banget, kayak udah nggak asing dalam kehidupan sehari-hari overthinking itu. Benar-benar. Tapi sebelum kita masuk pada inti perbincangan kita mau nyapa dulu nih. Saling nyapa dulu kali ya, karena kita udah lama banget gak ketemu. Bener-bener udah lama banget nggak ketemu. Baru ketemu lagi nih sekarang. Iya bener. Karena kita lagi PKL ya kan? Iya betul, kita Gimana lagi PKL. nih, Laila, PKL-nya? PKL aku sih alhamdulillah lancar-lancar aja ya Rai. Dari segi kerjaannya di tempat sananya juga ya baik-baik aja. Kamu sendiri gimana Rai? Aduh, kalau aku sendiri sama sih ya. Ini PKL kali ini tuh aku ngerasa kayak fun banget sih. Bener-bener kayak relate banget sama Kehidupan kerja gitu kali ya. iya, terus relate juga sama jurusan kita gitu kan. Kayak Betul. perkantoran banget tuh, adminnya itu berasa banget deh. Aku juga sih di tempat PKL aku kayak ya relate juga gitu kerjaan yang dikasih bener. sama jurusan aku. Iya. Tapi kabar kamu nih kayak gimana nih hari ini? Kabar aku alhamdulillah sehat-sehat aja. Meskipun kemarin juga sempat sakit sih, tapi sekarang udah sehat-sehat aja kok. Aduh. Kamu gimana kabarnya? Aku nih sendiri juga sama sih ya, kemarin sempat sakit juga. Aduh, emang kayaknya lagi musim sih ya. Iya, lagi musimnya. Buat para pendengar, kalian tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Karena lagi musim kayak gini rawan banget buat sakit ya. Tapi kalau hari ini sih alhamdulillah sehat sih ya. Alhamdulillah. Baiklah, karena udah panjang banget nih kayaknya basa-basi Basa-basinya. kita. Langsung aja kali kita masuk ke inti pembicaraan kita tentang nyinggung-nyinggung soal overthinking. Betul. Kita lanjut aja. Lanjut. Nah, Nila, kalau menurut kamu sih, apa sih yang kamu tahu tuh tentang overthinking? Yang aku tahu ya tentang overthinking. Ya. Overthinking itu apa ya? Kayak memikirkan suatu hal secara berlebihan, guys. Itu sih Benar-benar. menurut aku. Iya, menurut aku juga sama sih kayak gitu. Karena ya namanya overthinking itu pasti ada satu hal yang kita pikirin banget gitu sampai kayak tenggelam banget sama pikiran itu. Sampai bisa bilang berlarut-larut juga. Iya gitu. benar, itu sih kayak berlebihan banget sampai ganggu konsentrasi kadang ya nggak sih? Iya, kadang kalau misalkan kita lagi overthinking nih, pasti pemikiran kita bakal kemana-mana gitu. Dari cuman kayak kita mikirin satu hal bisa ntar merembet kemana-mana gitu. Bercabang gitu ya. Bercabang gitu malah ntar jadi banyak yang kita pikirin. Iya, aduh. Kalau dari pandangan kamu sendiri tentang seseorang yang overthinking ini apa nih? Dari pandangan aku ya, karena aku juga orang yang overthinking. Aduh, Menurut pandangan aku, buat orang yang sedang mengalami overthinking, maksudnya sering ngalamin overthinking gitu, kalian stop ya. Maksudnya kan overthinking itu nggak baik gitu buat kesehatan mental kita juga. Dan jangan overthinking akan suatu hal sampai berlarut-larut gitu loh. Jangan sampai kalian sering overthinking terus buat diri kalian jadi nggak percaya sama diri sendiri gitu. kayak hilang kepercayaan diri ya Iya, jatuhnya. Aduh, berarti nggak baik banget dong ya buat dilakuin overthinking. Tapi kayaknya tuh sekarang tuh kayak udah jadi hal yang murah lagi ya tentang overthinking ini. Betul. Apalagi di kalangan kita gitu ya kan. Padahal kayak masalahnya nggak terlalu berat banget, tapi ada aja gitu yang dipikirin sampai dalam-dalam, sampai ke berhari-hari bahkan kadang ya. Aduh. Betul. Kamu tadi bilang kamu pernah overthinking kan? Pernah sih, malah dibilang setiap hari kayaknya. kamu nyaranin stop tapi kamunya juga masih ya. Iya, ya ampun, maaf. Kamu biasanya biasanya ngapain nih? Overthinkingnya tuh tentang hal apa gitu? Aduh, aku kasih contoh ya. Aku tuh sering banget kadang overthinking sama hal-hal yang akan terjadi gitu. Maksudnya yang belum terjadi gitu tapi bakal terjadi.
Kayak misalkan nih ada suatu acara, terus aku tuh menjadi orang penting di acara itu, kayak misalkan entah itu pembawa acara, moderator, atau aku ketua pelaksana di acara tersebut. Aku tuh kadang suka kayak overthinking gitu, aku tuh bisa nggak ya ngebawain acara ini, Jadi nggak pede ya. iya atau enggak, kayak aku tuh kadang kepikiran ntar lancar nggak ya, aku bisa nggak ya gitu. Aku takut buat kesalahan gitu loh, jadi udah ibaratnya kayak insecure gitu loh. Benar-benar udah pesimis duluan Udah gitu ya pesimis kan? duluan, Padahal padahal belum kejadian. Aku sadar sih itu tuh nggak baik, kayak malah bikin aku jadi nggak percaya sama kemampuan diri aku sendiri. Tapi Jadi kamu pernah ngerasain ada efek sampingnya nggak sih kayak dari pikiran-pikiran itu? pernah aku tuh pernah kayak bener-bener kayak overthinking, terus terlalu memikirin suatu tuh berlebihan banget sampai aku sakit. Iya. Sampai aku sakit serius. Wah. Kayak malam itu aku kayak mikirin suatu hal gitu ya, kayak aku bener-bener mikirin gitu, kira-kira nih aku bisa nggak nih ngelakuin ini, kira-kira aku bisa nggak nih bisa sukses nggak nih acara ini gitu. Aku sampai kayak sakit gitu loh. Tapi aku sadar setelah aku sakit, kayak aku langsung kepikiran aku harus stop overthinking nih, aku nggak boleh sering-sering mikirin suatu hal yang kayak belum jelas banget gitu loh. Aku harus positive thinking, harus percaya sama diri aku kalau aku tuh bisa. Aku nggak boleh tuh kayak overthinking itu, malah bikin diri aku sendiri stres gitu sama cemas. Bener sih, berarti secara nggak langsung overthinking itu ganggu kesehatan mental nggak sih? Bener-bener bikin stres juga sih bisa Iya, jadi. karena bikin kayak kita sering merasa cemas, anxiety kita jadi bisa naik gitu ya kan? Kayak bener-bener nggak banget lah buat dilakuin. Biasanya tuh emang agak meresahkan ya. Tapi kalau menurut aku sendiri sih ya, kan aku juga anaknya gampang kepikiran sih Iya. ya. Kamu contohnya apa? Kayak kamu sering kepikiran tentang suatu hal apa gitu? Kalau aku sih lebih seringnya tuh misalnya nih, aku hari ini melakukan hal seperti biasa gitu ya kan yang aku lakuin. Tapi kadang tuh di hari itu aku nggak puas gitu dengan apa yang aku lakuin gitu kan. Iya. Nah, di situ tuh aku malamnya langsung kayak kepikiran gitu, kayak kok aku ngelakuin ini, kok bisa. Jadi kayak nyesel gitu ya, nyesel gitu. Jatuhnya sih itu nyesel. Dan aku abis berpikiran itu, kalau aku sih prinsipnya gini ya, nggak apa-apa deh kayak satu hari itu aku kepikiran sampai kepikiran banget, tapi stop di hari itu aja. Ya jangan lupa langsung cari cara penyelesaiannya gitu. Aku langsung kayak udah pokoknya hari ini kepikiran sama itu nggak apa-apa gitu ya kan, sampai berlarut-larut nggak apa-apa deh, kayak gue galau dulu gitu ya kan, aku galau dulu puas-puasin, tapi besok tuh udah lain cerita lagi gitu loh. Besok ibaratnya udah happy lagi gitu. Bener. Jadi biarin hari ini sedih, besok Nggak apa-apa. udah happy lagi Nah, gitu. iya itu kalau aku sih prinsipnya kayak gitu. Aku juga kadang nggak suka terlalu- ngelakuin kayak gitu juga Iya, sih. jadi nggak terlalu nambah-nambahin pikiran buat besok kayak gitu kan. Jadi ibaratnya kamu bagus sih, jadi kamu nggak terlalu berlarut-larut banget dalam memikirkan suatu hal gitu. Ya benar Jadi sih. Cuman kadang ada sih beberapa masalah yang kayak sampai kepikiran berhari-hari, dan bahkan tuh Pasti aku sih. anehnya nih ya. Aku tuh kalau misalnya lagi kepikiran sesuatu dan sebelum tidur tuh masih belum terselesaikan nih, itu suka sampai ke bawah-bawah ke mimpi gitu. serius? Iya beneran. Aneh banget Itu ya? sering kejadian? Iya udah beberapa kali kejadian kayak gitu. Bahkan tuh kayak aku ngerasa alur mimpi aku tuh adalah yang kupikirkan itu. Kok bisa ya? Nggak ngerti juga sih. Sampai kayak ngerasa aneh sendiri kadang tuh. Nah, namanya mimpi sih kan bunga tidur sih ya. Kadang juga nggak inget sepenuhnya, tapi tuh kadang suka kayak kebayang kok pas bangun gitu, pas besokannya lah ini bukan yang aku pikirin semalam ya gitu, kok jadi ke mimpi kayak gitu. Aduh. Pokoknya sih bahaya, ada bahayanya sih, kayak bener-bener ganggu pikiran. Itu sih Benar-benar. bahayanya. Kadang bikin gak fokus ya nggak sih? Bener, jadi bikin apa ya, kita tuh negatif thinking terus gitu Iya, loh. bener. Padahal kan nggak boleh kan kayak gitu. Kayak kita harus ngelihat suatu hal tuh jangan ngeliat Dari negatifnya negatifnya dulu gitu. Pasti selalu ada positif di antara Hal-hal sekian kayak banyak gitu. yang negatif. Ya nggak sih? Pokoknya tuh Betul. adalah pokoknya positifnya gitu. Jadi jangan terlalu, Over mikirin Iya. sesuatu tuh. apalagi yang negatifnya itu buang-buangin aja. Nggak apa-apa, boleh dicoba cara aku tadi ya kan. Nggak apa-apa nih, satu hari nih kamu bete dengan sesuatu, kamu mikirkan sesuatu, nggak apa-apa, kamu pikirin aja dulu sampai puas, sampai kamu ngerasa capek sendiri kamu mikirin itu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bangkit. Nah bener, pokoknya
satu hari itu aja udah. Jangan lupa bangkit dan cari penyelesaian masalah. Benar. Gitu kan. Pokoknya jangan sampai berhari-hari, pokoknya jangan deh. Itu nggak banget, aduh, ganggu kegiatan kita kehidupan sehari-hari. Nggak banget Malah deh bikin kesehatan kita bisa turun gak sih? Iya, sampai kayak kamu tadi bilang kamu sakit. Iya gitu serius ya itu kan. bener, gara-gara aku terlalu mikirin suatu hal sampai over gitu. Tapi memang bener sih, kalau misalnya udah pikiran itu bisa nyebabin banyak hal. Jadi harus ya kurang-kurangin lah stresnya gitu. Kurang-kurangin overthinking. Apalagi yang maksudnya tuh yang nggak terlalu berkepentingan lah. Iya, jangan terlalu dipikirin aja gitu. Kayak anggap aja udahlah lewat gitu. Iya benar. Kayak yang udah terjadi ya udahlah, terjadi aja kayak Kalau gitu. iya. Jangan sampai besok kejadian hal yang sama. Ya nggak sih? Pokoknya kayak dibikin evaluasi diri nggak sih? Misalkan kita nggak puas sama suatu hal, kita tuh boleh mikirin, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kayak kita anggap aja, oh ya udah kemarin gue kayak gitu, besok gue jangan kayak gitu lagi. Bener. Gitu. Introspeksi diri lah. Introspeksi diri gitu sih Iya tempatnya. benar. Kalau dari kamu sendiri nih, ada tips nggak sih buat menghindari overthinking kayak gini? Tips dari aku ya, yang pertama sih lakuin kegiatan yang bermanfaat sih. Pasti kan overthinking itu tercipta kalau kita lagi kayak di posisi sendirian, bengong, nggak ada tujuan apa-apa gitu, nggak Apalagi kalau ngapa-ngapain. misalnya lagi hujan, terus lagu galau, aduh, Udah itu mendukung banget untuk seseorang overthinking. kan bener. Jadi sih yang penting kita cari kegiatan yang bermanfaat sih, kayak misalkan ngelakuin hobi sih, bisa ngelakuin hobi atau olahraga yang kita suka. Itu bisa banget buat ngehindarin kita berpikir overthinking sih. Benar-benar, karena kan kita udah terfokus sama kegiatan itu, jadinya nggak ada waktu. Nggak ada waktu lah buat mikirin ngapain itu. overthinking gitu. Benar-benar. Kita malah jadinya kepikiran kegiatan yang lagi kita lakuin. Malah kita bakal fokus sama kegiatan yang kita lakuin, jadi nggak ada waktu tuh buat overthinking gitu. Oh, bener banget, aduh tipsnya. Ada lagi nggak ada tipsnya? Tipsnya nih, kalau yang kedua sih paling rangkul rasa takut kita gitu. Gimana tuh maksudnya? Rangkul rasa takut kayak kita tuh lebih nyemangatin diri sendiri gitu. Bilang sama diri sendiri, jangan takut, kamu pasti bisa, kamu jangan nyerah gitu. Kayak nyemangatin diri sendiri, yakin kalau diri sendiri bisa, yakin aja gitu sama kemampuan diri sendiri, nggak boleh pesimis gitulah. Benar. Karena tuh support system terbaik adalah diri sendiri. Walaupun nggak punya ayang gitu kan. Tetap Tenang, masih ada diri sendiri. Benar. Karena tuh kita nggak bisa sepenuhnya punya support system dari orang lain gitu kan. Betul. Karena orang lain tuh nggak selalu bisa ada buat kita, karena mereka juga punya kesibukan sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh nggak bisa 24 jam dengan gitu. kita gitu kan. Jadi makanya jangan terlalu menggantungkan support system kalian pada orang lain. Dan bersyukurlah yang masih jomblo gitu. Support system lah diri sendiri, karena itu paling the best banget sih. Iya, paling penting banget sih. Terus juga paling tips lainnya juga, kalau misalkan kita kayak di titik overthinking terus nih, kayak ada suatu hal yang kita bingung nih penyelesaiannya gimana, terus kita tuh sering banget mikirin hal itu. Menurut aku sih perlu ya namanya cerita sama orang yang kita percaya. Soalnya kayak kalau kita mendem suatu masalah sendiri, nggak pasti baik kan juga sih ya. lama-lama kayak kita juga di posisi kayak aduh harus gimana nih gitu kan. Buntu juga sih ya. Buntu. Kadang emang perlu juga sih cerita sama orang yang kita percaya, yang bener-bener percaya ya gitu, yang bener-bener kita percaya gitu. Aduh, jangan sembarangan cerita ya. Soalnya aku juga pernah kayak gitu, kayak mikirin suatu hal nih, kayak aku sampai Udah stuck banget lah iya, ya. stuck terus pusing banget Stres gitu banget. kayak nggak bisa nih, aku harus cerita nih sama orang lain gitu. Iya, bener. Nah pas aku cerita sama orang lain dan alhamdulillah respon orang itu baik, dia nenangin aku, kasih tips juga. Nah Berkurang alhamdulillah, bebannya iya beban gitu aku kayak kan. berkurang, langsung lega juga nggak sih? Iya benar. Aku juga pernah tuh kayak gitu. Berhari-hari gitu, kadang sampai mikirin hal itu kayak udah capek banget gitu kan, udah mau lepas dari pikiran ini, tapi kayak masih nggak nemu gitu jalan keluarnya di mana kayak gitu kan. Akhirnya cobalah cerita ke Sama teman, sahabat kayak sahabat gitu juga kan. bisa sih, pokoknya orang yang kamu percayalah gitu. Iya gitu, cerita, coba walaupun nggak secara jelas, nggak secara rinci, atau bahkan kayak gimana ya, nyeritain orang lain padahal diri kita sendiri. Iya. Aku tuh kadang suka kayak gitu loh, aku cerita ke orang tapi aku bilangnya itu orang lain. Padahal diri sendiri. Jadi nggak terlalu kelihatan banget kalau aku kayak gitu.
Tapi aku pernah juga kayak gitu, tapi ujung-ujungnya jujur kalau yang ngalamin itu aku sendiri kayak gitu. Pada akhirnya tetap bakalan jujur juga sih ya, walaupun awalnya ada ya sedikit ngumpet-ngumpet. Tapi pada akhirnya sih lega banget kalau udah cerita sama orang, apalagi orang itu tuh juga respect ngerespon sih. kita tuh baik gitu. Itu sih yang pertama, respect. Tapi kan itu kadang kalau misalnya yang aku tahu sih ya, kebanyakan tuh orang yang mendem masalahnya sendiri karena mereka tuh takut gitu loh, takut apa yang orang lain respon tuh nggak sesuai sama harapan mereka. Ngerti gak sih? Iya paham. Kadang kan ada juga yang kalau misalkan dia cerita terus respon orangnya juga biasa Malah aja. iya, biasa itu sih aja, kadang yang terus bikin orang yang mau cerita jadi kayak males nih cerita sama nggak dia usah deh, gitu. mending pendem sendiri kayak Ya, gitu nggak itu. sih? Ada yang ngerasain juga nggak nih kalian yang suka overthinking? Ya itu makanya perlu pentingnya kita cerita sama orang kita percaya. Maksudnya kita percaya Iya kayak sih. udah lama nih kita ngeliat dia nih, ngeliat Udah lama kenal, udah lama ya. kenal, terus juga kita udah sering lihat nih dia Bareng. suka ngerespon kita. Nah, itu boleh tuh kita boleh cerita. dijadiin tempat cerita kita. Dan kalau kalian punya masalah yang begitu pribadi banget sih sampai kalian sering overthinking, ya perlunya ceritanya sama orang yang kalian percaya sih. Jangan asal cerita gitu juga Ya, sama pokoknya orang lain. Jangan main, misalnya kalian deketnya deket aja gitu, nggak sampai kayak beneran kenal-kenal banget gitu. Kalau menurut aku sih jangan sih. Iya. Ya. Bukannya kita nggak percaya nih, Apalagi tapi itu yang halnya bersifat pribadi ya. Iya, Harus bukannya- hati-hati banget sih kalian. Itu masalahnya itu menghindari overthinking yang lain ya kan. Overthinking yang ini selesai, datang tiba-tiba yang satu lagi yang lain ya gitu kan, itu jadi makin bercabang. Iya, ya. takutnya ntar kita cerita ke orang untuk mengurangi beban, malah nambah beban kalau misalnya kita sampai salah pilih orang yang buat kita cerita gitu. Bener-bener, aduh bahaya ya. Bahaya. Hati-hati ya guys. Hati-hati. Perlu teliti-teliti buat cerita-cerita. Ada lagi nggak nih kalau dari kamu? Saran buat orang yang suka Boleh. Paling ada sih ya. Kalau dari aku sih buat kalian yang suka overthinking gitu, stop ya. Maksudnya kan kayak masih ada hal gitu yang harus kalian pikirin, tapi nggak usah Bener-bener. terlalu overthinking gitu loh. Kasihan nanti mental kalian, kesehatan kalian. Serius kalau kalian terlalu memikirkan suatu hal secara over gitu malah bikin kesehatan kalian nurun tahu gitu. Bener sih. Karena tuh pikiran tuh bisa jadi penyebab suatu penyakit ya nggak sih? Betul. Terus intinya stop overthinking. Iya sih, stop. Walaupun nggak bisa langsung stop, seenggaknya kurangi lah Iya, ya. perlahan. Pasti kan kurangi. nggak bisa langsung stop gitu kan Iya. pasti. Tapi kalau menurut aku overthinking itu juga perlu loh. Buat evaluasi diri yang Buat tadi patokan kamu juga bilang, sih iya. ya. Kayak buat patokan, buat kedepannya nggak gitu lagi Nah, gitu. itu maksud aku tuh overthinking yang perlu itu kayak gitu sih. Supaya biar kita bisa cari kekurangan gitu, kayak kesalahan yang ada di diri kita itu apa sih gitu, supaya kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Ya tahu gitu manusia nggak ada yang sempurna, cuman kan menjadi lebih baik itu kan perlu gitu banget ya kan. perlu. Menjadi lebih baik itu perlu. Tapi perlu digarisbawahi, omongan orang nggak selalu benar dan nggak perlu kalian nggak perlu kalian lakuin gitu semuanya. Kalian tuh cuman oke lah, kalian terima saran dari mereka gitu. Kalian ambil yang menurut kalian tuh bisa kalian lakuin. Jangan pernah kalian ngelakuin hal yang kalian maksa diri sendiri gitu loh. Karena itu bukan, Nggak baik juga sih memaksakan diri sendiri nah, gitu. bener. Walaupun dilihat orang oke, fine, baik, tapi kalau kamunya nggak fun, kamunya nggak seneng, itu bakal kesiksa ke depannya gitu. Malah jadinya kamu yang nggak jujur sama diri kamu sendiri gitu kan. Betul. Malah Pokoknya jadi lakuin balik lagi. apa yang kamu suka, tapi benar. yang nggak ngerugiin kamu juga gitu. Benar-benar. Kayak kemarin gitu ya kan, webinar kita tuh, aku tuh ambil satu, aku garis bawahin banget kata pemateri kita. Aku garis bawahin banget, beliau bilang jangan pernah kita ngelakuin perbuatan yang kita nggak tahu, yang kita nggak suka. Pokoknya tuh jangan pernah ngelakuin hal itu gitu kan. Dan aku tuh baru ketangkep poinnya tuh sekarang gitu ya kan, setelah berpikiran Setelah gitu. berpikir lama. Bener, aku dapat poinnya gitu ya kan, kesana gitu. Oh iya juga ya gitu ya kan. Relate juga ya. Bener gitu ya kan, kalau misalnya kita
terlalu maksain malah nggak baik juga buat kitanya, dan itu bisa jadi nimbulin overthinking lagi gitu ya kan? Aduh. Tapi ini aku ada tips juga nih buat ngindarin overthinking. Apa tuh? Introspeksi diri. Perlu sih, introspeksi diri pasti perlu sih ya dalam banget sih. setiap kita ngelakuin sesuatu, abis Iya. ngelakuin sesuatu gitu maksudnya. Kalau yang kedua itu, kalau tips dari aku itu fokus pada solusi. Jadi setelah kita sekian lama berlarut-larut gitu ya kan pada pikiran-pikiran negatif-negatif, cobalah kalian fokus cari untuk cari solusinya gitu ya. Cari penyelesaian masalah gitu ibaratnya juga ya. Iya, kayak gitu. Jadi supaya kita berhenti lah gitu ya kan. Kayak yang aku bilang tadi gitu. Oke, fine, satu hari Satu hari kita penuhin overthinking gitu nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi besok buat jangan besok lupa udah bangkit stop gitu. gitu. Sebelum besok kejadian udah stop gitu ya kan. Sebelum besok datang stop. Nggak boleh hari ini, masalah hari ini ke bawah sampai besok. jangan berlarut-larut gitu. Itu intinya. Nah, kalau yang ketiga nih aku ada lagi nih, latih pikiran. Maksudnya gimana tuh? Kayak gimana tuh latih pikiran? Latih pikiran tuh maksud aku di sini tuh kayak gini loh. Kita kan pasti suka berekspektasi kan. Pasti. Aku juga suka banget berekspektasi. Siapa sih yang nggak berekspektasi gitu ya kan? Entah berekspektasi tentang kejadian besok yang belum terjadi, seringnya sih kayak gitu ya. Dan itu kan pasti suka muncul-muncul di overthinkingan kan, ekspektasi-ekspektasi itu. Nah, pentingnya kita latih pikiran tuh di situ. Karena kita bisa sortir gitu loh. Jadi kita sortir ekspektasi-ekspektasi negatif yang belum tentu benar-benar kejadian gitu. Jadi kita pikirinnya yang udah pasti aja gitu loh. Memikirkan Jangan suatu hal yang udah pasti gitu ya. Dan kita tuh pikirnya harus positif gitu loh. Kayak harus optimis lah gitu. Kalau misalnya dari kitanya negatif terus, gimana kita mau ngelakuin hal yang baik gitu kan? Gimana mau tercipta kegiatan yang positif kalau misalnya dari diri kitanya aja udah negatif terus gitu kan? Coba kalau misalnya dari diri kitanya positif, optimis terus, percaya diri yang kamu bilang itu, semangatin diri terus, rangkul diri sendiri terus kayak gitu. Aku yakin pasti yang ekspektasi negatif itu nggak bakal kejadian sih. Intinya perbanyak berpikir positif, kurangin berpikir negatif. Nah itu. Dan satu hal lagi, lebih dekat lagi nggak sih sama yang di atas? Maksudnya betul. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu kan. Apalagi yang tadi tuh tentang orang kepercayaan. Kalau misalnya belum punya, cobalah lebih mendekatkan diri lagi gitu. Selesai beribadah juga, gitu ya kan. Kita ceritalah sama yang Maha Kuasa gitu. Yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu, kita cerita, kita serahkan. Nah, nanti insya Allah lah ada gitulah jalan keluarnya gitu. Jadi pokoknya jangan pasrah lah sama masalah gitu. Jangan pasrah sama keadaan, tetap optimis, terus berjuang, percaya diri kita bisa, tetap semangat sih. Kurangin overthinking. Kurangi ya, kalau bisa sih stop. Tapi kalau misalnya berat, kurangi aja dulu, perlahan juga pasti bakalan bisa kok. Oke, jadi overthinking tuh ada plus minusnya ya kan. Kurang minusnya itu dari bisa beban pikiran, stres juga, sakit. Nah, ya pokoknya yang negatif thinking itu sering muncul. Nah, kalau misalnya positifnya itu bisa jadi hal yang bisa introspeksi diri, evaluasi diri kayak gitu. Biar kedepannya lebih baik lagi. Benar. Duh, kayaknya kita udah ngomong panjang banget deh ya. Iya. Udah panjang lebar banget nih kayaknya. Gak kerasa banget ya. Emang kalau misalnya ngomongin yang relate gini tuh suka kebablasan gitu. Iya benar. Suka jadi panjang banget. Suka kayak aduh kayaknya masih banyak nih yang perlu kita omongin. Tapi aduh kayaknya kita harus berpisah sampai di sini dulu nih. Aduh. Gimana ya? Oke deh. Sampai sini dulu podcast OSIS MPK hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan saya, Soraya, dan rekan saya, Laila. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye.